Perkenalkan, nama saya James Apollo Raja dari Universitas Nusa Cendana, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Administrasi Bisnis semester 1 kelas C. Pada saat ini saya akan mereview salah satu buku yang berjudul Introduction to Sociological Theory untuk memenuhi tugas pengantar sosiologi dari Bapak Lazarus J. Hamad. Maksud dari buku ini adalah untuk memberi Anda landasan menyeluruh dalam teori sosiologi. Ini membahas kerangka konseptual yang dielaborasi oleh ahli teori pendiri inti sosiologi Marx, Durkheim, dan Weber, serta gagasan dan konsep yang lebih luas mencakup teori kontemporer. Bab 1 itu Max Weber. Marx berpendapat bahwa setiap cara berproduksi, misalnya kekaisaran Roma, Eropa feodal, kapitalisme, mengandung benih-benih kehancuran sendiri. Mode yang dulunya merupakan perbaikan dari pendahuluan pada akhirnya akan mengalami kehancuran sendiri dan diganti dengan sistem yang memperbaikinya, sampai sejarah berakhir dengan kehancuran kapitalisme dan diganti oleh komunisme. Tahap terakhir ini belum muncul. Sebaliknya, kapitalisme telah menunjukkan dirinya sangat adaptif untuk mengintegrasikan krisis dan kontradiksi yang menentang supremasinya. Struktur dasarnya dan proses terlebih lagi tidak berubah, dan memang dengan ekspansi global kapitalisme dan budaya konsumen, analisis Marx tetap sangat dapat diterapkan untuk memahami masyarakat kontemporer. Marx juga berfokus pada struktur masyarakat kapitalis. Marx melihat sejarah sebagai kemampuan dalam kekuatan dan kondisi material masyarakat budak, masyarakat feodal, kapitalisme, komunisme. Kemudian Marx menekankan bahwa kapitalisme dan semua masyarakat yang ada dicirikan oleh ketidaksetaraan. Ciri-ciri kapitalisme yang ditekankan oleh Marx: yang pertama, ada tujuan kapitalisme itu memproduksi modal atau keuntungan. Kapitalisme adalah sistem ketidaksetaraan kelas terstruktur berdasarkan hubungan yang tidak setara dengan modal. Dua kelas yang bertentangan secara dikotomis. Kemudian ada burjuasi, itu kapitalis atau pemilik. Kemudian ada proletariat, itu pekerja upah yang menghasilkan modal atau keuntungan. Kemudian ada kapitalisme itu sebagai sistem produksi komoditas. Kemudian tenaga kerja itu sendiri adalah komoditas. Bab 2 itu ada Emil Durkheim. Durkheim menyadari bahwa dengan munculnya masyarakat modern, khususnya peningkatan individualisme dan perluasan ilmu pengetahuan sebagai dasar pengetahuan, pegangan dogmatis sistem keagamaan tradisional akan berkurang. Namun demikian, Durkheim juga mengakui bahwa pengetahuan ilmiah saja tidak cukup untuk mengikat orang bersama-sama. Dia tidak melihat sains dan agama bertentangan satu sama lain, tetapi memiliki fungsi yang saling bergantung. Sains memberikan pengetahuan, tetapi agama memberikan tindakan. Itu ada pembaruan modal, ikatan sosial yang ada di sekitar ritualnya. Oleh karena itu, sains tidak mungkin menggantikan agama, karena jika sains mengungkapkan kehidupan, ia tidak menciptakannya. Itu tidak merevitalisasi ikatan sosial. Untuk Durkheim, sosiologi adalah ilmu tentang kehidupan moral, yaitu tentang kekuatan-kekuatan sosial yang mengikat individu dengan masyarakat. Kemudian moralitas itu ikatan sosial, ikatan yang mengikat individu pada sesuatu selain diri mereka sendiri, yaitu masyarakat. Masyarakat lebih besar daripada jumlah individunya, memiliki kekuatan kolektivitas sendiri, logika sosial. Masyarakat yang secara independen dari individu-individu yang membentuknya, mengarahkan kekuatan kolektif yang berada di bawah individu. Kemudian gereja, komunitas moral tunggal yang disatukan oleh kepercayaan dan ritual bersama yang berkaitan dengan yang suci. Dan ada bab 3, Max Weber. Untuk Weber, maka pencapaian objektivitas dalam pemahaman dan penjelasan sosiologis tidak mengorbankan penelitian ilmiah atau konteks sejarah dan budaya di mana sains dan kehidupan sosial secara keseluruhan terjadi. Pengakuan tentang bagaimana konteks yang berbeda menginformasikan pengalaman sehari-hari dan hubungan sosial.
dan mengganggu gagasan tentang objektivitas murni yang diduga adalah tema krisis yang dielaborasi oleh ahli teori feminis kontemporer. Kemudian teori Weber terlibat dalam topik yang sangat luas, bagaimanapun budaya dan ide dan bukan hanya kepentingan materi, penting dalam membentuk perilaku sosial dan institusional. Berbagai cara di mana motivasi rasional dan non-rasional menembus praktik individu, kelompok, dan institusi sehari-hari. Berbagai sumber otoritas dan legitimasi dalam masyarakat, berbagai sumber stratifikasi sosial, nilai dilema, dan objektivitas konseptual dalam sains. Weber mendefinisikan sosiologi sebagai pemahaman interpretatif tentang tindakan sosial yang bermakna secara subjektif dalam konteks sejarah dan budayanya. Kemudian bab 4, Talcott Parsons dan Robert Merton, fungsionalisme dan modernisasi. Talcott Parsons adalah tokoh terkemuka dalam sosiologi Amerika abad ke-20. Dia memperkenalkan ide-ide Weber dan Durkheim kepada mahasiswa Amerika dan menentang sosiologi Amerika untuk berpikir besar, untuk melihat nilai dalam analisis teoritis dan empiris skala besar dan sintesis terpadunya. Kontribusi teoritis Parsons sendiri mencakup skema yang menganalisis berbagai masalah inti dalam sosiologi. Variabel polanya memberi dimensi konseptual yang berguna dalam analisis deskriptif komparatif dari proses sosial. Pengaruh intelektual Parsons terbukti dalam berbagai cara hari ini. Pada saat yang sama, perhatian baru sosiolog terhadap realitas mengidentifikasi mekanisme sosial yang membantu menjelaskan hasil yang berbeda dalam kejahatan dan ketidaksetaraan pemahaman abstrak dalam sosial. Kemudian bab 5 ada teori kritis, teknologi, budaya, dan politik. Ahli teori kritis menawarkan kritik pedas terhadap budaya, masyarakat, dan politik kontemporer. Mereka berpendapat bahwa sementara kita menggunakan akal untuk menghasilkan pengetahuan ilmu baru dan teknologi canggih yang meningkatkan kehidupan kita, pada saat yang sama kita menggunakan banyak dari ini pengetahuan untuk kontrol sosial dan untuk memajukan dominasi ekonomi, politik, dan budaya kapitalis. Ini adalah dialektika pencerahan. Terlihat misalnya dalam konten satu dimensi yang menjadi ciri perhatian yang dirayakan di pasar konsumen dan dalam wacana politik. Kemudian bab 6 ada konflik, kekuasaan, dan ketergantungan dalam makro masyarakat proses. Bab ini telah menyoroti berbagai kontribusi teoritis penting. Kami kemudian menyoroti tantangan Mills terhadap pandangan konsensus atau kekuasaan keseimbangan masyarakat dan model konflik kelompok, sebagaimana dijelaskan dalam penafsirannya tentang kekuatan yang relatif tidak terkendali dan terpadu yang dimiliki oleh elit kekuasaan. Keputusan pembuat dalam segitiga institusi ekonomi, politik, dan militer. Meskipun para teoretikus terletak pada kontribusi mereka dalam mengartikulasi ide-ide alternatif dari Talcott Parsons tentang bagaimana proses makro sosial bekerja. Bab 7, pertukaran, jaringan pertukaran, dan pilihan rasional teori. Tukar jaringan dan teori pilihan rasional dengan berbagai menggarisbawahi bahwa kehidupan sosial hanya dapat dipahami dengan mengakui bahwa pertukaran sumber daya mendasari dan mencirikan berbagai hubungan interpersonal, kelompok, dan organisasi yang merupakan masyarakat. Bab ini juga memperkenalkan teori aktor jaringan. Ada teori pertukaran menurut George Homas, pertukaran antara pribadi berdasarkan penghargaan atau hukuman atas dasar dari semua tindakan sosiologis. Kemudian pertukaran sosial mengacu pada apa yang kita berikan kepada dan dapat dari orang lain. Kemudian pertukaran sosial ditandai dengan ketidakseimbangan kekuasaan. Kemudian menurut Peter Blau memperluas analisis pertukaran sosial ke perilaku organisasi. Kekuasaan ketidakseimbangan dinetralisir dalam hubungan pertukaran sosial yang saling ketergantungan. Pertukaran sosial menghasilkan kepercayaan dan harapan timbal balik yang menyebar pertukaran teori jaringan. Kemudian bab 8, simbolis interaksionisme. Para peneliti ini selalu memanfaatkan wawasan dari Goffman dalam memahami beberapa data pengamatan yang mereka kumpulkan. Umum untuk semua, bagaimanapun adalah penekanan pada interpretasi, pekerjaan inferensial simbolik yang penting dan terstruktur
ke dalam manusia, yaitu interaksi sosial. Kemudian menurut George H. Mead 1862-1931 menekankan bahwa diri adalah diri yang reflektif dan berpikir, diri adalah objektif bagi diri sendiri, diri terdiri dari interaksi aku dan aku adalah respon diri terhadap sikap orang lain, aku adalah diri yang mengambil sikap orang lain. Kemudian diri berkembang dari interaksi sosial, individu berkomunikasi melalui simbol, bahasa, dan gerak tubuh. Simbol dibagikan secara universal. Kemudian diri berkacamata, kita melihat diri kita sendiri melalui bagaimana orang lain melihat kita. Kemudian menurut Herbert Bluner, interaksi sosial adalah interpretasi simbol, gerak tubuh, dan bahasa masyarakat, proses interaksi simbolik yang berkelanjutan. Kemudian bab 9, fenomenologi dan etnometodologi. Fenomenologi berfokus pada realitas sehari-hari dan bagaimana individu mengenali dan mengatur pengalaman sehari-hari. Ini adalah tradisi yang berhutang pada budi tulisan-tulisan Alfred Scourge yang dielaborasi oleh Berger dan Luckmann yang menekankan konstruksi sosial dari realitas dan interrelasi dialektis yang dinamis antara pengalaman subjektif dan struktur institusional. Fenomenologi itu fokus pada dunia kehidupan sehari-hari. Dunia kehidupan sehari-hari adalah dunia sosial yang diamati. Bab 10, feminisme teori. Sejarah feminis awal seperti Harriet Martineau dan Charlotte Perkins Gilman mengamati kontradiksi antara kehidupan perempuan dan dunia laki-laki yang mendefinisikan dan membatasi kehidupan perempuan. Di antara ahli teori kontemporer, Dorothy Smith dan Patricia Hill Collins menggarisbawahi bagaimana pengalaman sehari-hari perempuan menantang cara dominan untuk mengkategorikan pengetahuan dan mengukur kehidupan institusional, gender, dan status yang diberikan secara sosial lainnya. Tertanam dalam dan menentukan hubungan kelembagaan, sama seperti sudut pandang feminis tentang kehidupan sosial yang menentang cara dominasi di mana pengetahuan, pengalaman, dan praktik kelembagaan dipahami. Sosiolog juga telah membuka pemahaman kita tentang maskulinitas. Kemudian bab 11, Michel Foucault, teori seksualitas, tubuh, dan kekuasaan. Michel Foucault menyelaraskan sosiolog dengan banyak cara di mana tubuh dikendalikan secara institusional dalam masyarakat modern. Sebagai bagian dari analisisnya yang luas, ia menguraikan penemuan historis seksualitas, sebuah tema yang sangat berpengaruh dalam memajukan pemahaman ilmiah dan publik tentang homoseksualitas. Di antara sosiolog yang tertarik pada politik seksual, Stephen Schwarzman telah memainkan peran utama dalam membawa teori queer menjadi perhatian para sosiolog, dan pada saat yang sama telah mencoba mengingatkan para ahli teori queer yang sebagian besar bukan ilmuwan sosial tentang pentingnya mengenali signifikasi struktural lembaga sosial dalam membentuk pengetahuan dan pengalaman individu atau kelompok. Kemudian ada bab 12, ras, rasisme, dan konstruksi keberadaan rasial. Perbedaan ras dan khususnya perbedaan ekonomi, sosial, dan budaya yang telah lama tertanam secara historis antara kulit hitam dan kulit putih terus menjadi masalah dalam masyarakat kontemporer. Perbedaan ini terlihat jelas di Amerika Serikat, sebuah negara di mana perbudakan melembagakan perpecahan inti dalam hubungan hitam putih, dan di Inggris di mana kolonialisme melembagakan keberadaan semua orang yang dijajah oleh kerajaan Inggris. Selain itu, ada banyak ketegangan etnis di seluruh dunia. Bertahannya perpecahan rasial di Amerika Serikat, sebuah negara menekankan kebebasan dan kesetaraan yang memiliki salah satu sistem mobilitas dan stratifikasi individual yang paling terbuka secara struktural di dunia. Berarti bahwa sifat dan dampak perbedaan rasial mengumpulkan banyak hal, perhatian sosiologis, makna yang melekat pada kategori ras, dan implikasi dan perbedaan ras tergantung pada konteks historis dan sosial tertentu yang sedang dipelajari.
Bab 13 Reproduksi Sosial Ketimpangan, Teori Kelas dan Budaya Pierre Bourdieu. Seluruh tulisan yang produktif fokus menyeluruh Bourdieu adalah pada ketidaksetaraan sosial, pada stratifikasi di sekolah, seni, pakaian, makanan, dan lain-lain, dan tentang bagaimana ketidaksetaraan diproduksi di berbagai domain kelembagaan dan budaya. Konseptualisasinya tentang habitus menunjukkan bagaimana praktik mikro dikondisikan oleh dan memproduksi struktur makro, dan bagaimana struktur makro objektif diinternalisasi ke dalam kebiasaan dan di posisi sehari-hari individu. Meskipun Bourdieu membahas pilihan strategis yang dibuat oleh individu dan fakta bahwa misalnya ada efisien ekonomi dalam selera kerja pekerja, dia tidak menganggap pilihan individu dimotivasi oleh kepentingan pribadi individu yang sama. Motif utilitarian dan dielaborasi oleh ahli teori pilihan sosial. Kemudian bab 14 globalisasi ekonomi dan politik. Meskipun globalisasi saat ini menarik banyak sosiolog dan non-sosiolog sama, konteks histori geografis yang lebih besar untuk munculnya proses globalisasi ekonomi telah lama menarik bagi ahli teori sosial Immanuel Wallerstein. Oleh karena itu, dalam bab ini pertama-tama kita membahas perspektif sistem dunia modernnya, dan kemudian melanjutkan untuk mengeksplorasi bagaimana sosiolog lain mengeksploitasikan ekonomi global saat ini. Sosiolog memperhatikan ekspansi perusahaan ekonomi, dampak pembagian kerja yang mengglobal pada ketidaksetaraan geografis regional dan polarisasi kelas, dan peran negara bangsa di tengah proses hubungan ekonomi transnasional baru. Schleyer misalnya menggunakan perspektif yang diturunkan dari Marxis, menggarisbawahi keunggulan dan keuntungan ekonomi perusahaan transnasional dan kelas kapitalis transnasional dalam mendorong globalisasi dan juga polarisasi kelas yang krisis ekologi dan diperburuk oleh globalisasi. Bab 15 Modernitas, Kosmopolitanisme, dan Konsumen Global Budaya. Bab ini berlanjut dengan eksplorasi teoritis kita tentang globalisasi dan dampaknya terhadap masyarakat kita yang terus berubah. Pencerahan dan ahli teori modernisasi yang memandang modernitas sebagai mesin kemakmuran ekonomi, partisipasi politik dan demokratis, dan kesetaraan sosial. Namun pada teoretikus berbeda dalam jangkauan perspektif yang mereka tawarkan, seperti apa yang harus dilakukan dengan atau tentang modernitas. Para sarjana juga menekankan globalisasi risiko dan perluasan global hak asasi manusia, serta keharusan untuk berpikir secara berbeda tentang kewarganegaraan di dunia kosmopolitik. Demikian hasil review saya, sekian dan terima kasih.